Bagaimana hukum meminta cerai dan suami yang tidak menafkahi anak istrinya selama bertahun-tahun, di mana suami tidak menjalankan perintah Allah meski sudah sering diperingati? Apakah istri berdosa? Karena di mata orang-orang istri hanya mementingkan egonya, bukan masa depan anak-anaknya. Asalnya dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Dalam hadis yang lain, siapa yang meminta cerai kepada suaminya, maka lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Ini hukum asal, khulu, meminta cerai. Ya, tidak halal bagi seorang istri kalau tidak ada udzur syar'i, tidak ada alasan syar'i, tidak ada sebab. Tiba-tiba minta cerai, mau cari yang lain, ya, tidak ada sebab, tidak ada angin, tidak ada, tiba-tiba minta cerai, ini haram. Jelas? Nah, kalau ada alasan yang syar'i dibenarkan, dibolehkan. Dicontohkan oleh para ulama, misalnya suami tidak sholat, istri masya Allah mustaqimah, taat agama, masya Allah, suaminya tidak sholat. Ini sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini sudah bisa dijadikan alasan syar'i, sudah boleh, sudah bisa. Jelas ya? Apalagi kalau memang dia, ya, memang sudah tidak sholat misalnya, apalagi kalau sampai hak-haknya tidak ditunaikan, itu kewajibannya, nafkah dan seterusnya tidak ditunaikan, maka ini boleh. Tapi kalau saya bisa kasih saran, ya hendaknya kalau memang dia ingin hal itu, maka ini diselesaikan di hakim. Ini hakim ini, masya Allah ya, bahwa kita di negara kita ini sudah, alhamdulillah, sudah banyak hal-hal yang sesuai dengan syariat. Kalau dia datang ke hakim, dalam hal ini mungkin pengadilan atau KUA atau yang semisal itu, dia akan, suaminya akan dipanggil. Suaminya akan dipanggil, kenapa kau tidak tunaikan hak, kewajiban kepada istrimu? Maka yang saya tahu ya, sesuai dengan ilmu saya yang kurang, istri diberi pilihan, kau mau lanjut atau tidak. Kalau dia tetap tidak mau lanjut, maka hakim putuskan pisah. Ini kan aman. Sebagaimana nikah yang baik-baik, bisa juga yang baik-baik. Ini jalan keluar kalau mau diselesaikan. Tapi kalau maksudnya dia pilih bersabar, yaitu mungkin kita katakan dia lebih masih, sebagaimana pertanyaannya, dia lebih masih mementingkan anak-anak, misalnya dia ingat. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak bisa bersabar dengan itu haknya, boleh, tidak berdosa, tidak dianggap berdosa, karena itu merupakan haknya, ya, haknya, tidak ada masalah, insyaallah taala. Al ilmu indallah. Afwan. Belum. Ini yang sudah. Apa hukum perempuan bekerja di luar rumah? Karena saya adalah seorang ASN. Asalnya perempuan itu di rumah, sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Tapi syariat tidak mengharamkan secara mutlak perempuan di rumah. Perempuan bekerja di luar, perempuan bekerja di luar rumah, boleh dengan syarat-syarat yang disebutkan. Banyak ya. Pertama, kalau memang tidak ada yang menafkahi dia, paham? Dia misalnya seorang single parent, misalnya janda, misalnya ada anak, dari nafkahi, orang tua sudah meninggal juga, suami tidak ada, boleh kerja. Iya, bahkan mungkin kita katakan, ya, dianjurkan, karena memang siapa yang menafkahi dia? Dapat dia pengemis, ya kan? Lebih tidak diperbolehkan lagi, boleh, tetapi dengan ketentuan yang lain, jaga hijab. Pekerjaannya mungkin di kalangan perempuan juga, sebagai perawat misalnya, merawat perempuan yang sakit, ya. Ini Syekh Shalih Fauzan sebutkan dalam kitabnya Tanbihat Ahkamul Takhtas bil Mu'minat, tentang hukum fikih perempuan. Di pendahuluannya beliau sebutkan syarat-syarat dibolehkan seorang perempuan bekerja di luar rumah. Itu beliau sebutkan syarat-syaratnya. Iya. Kemudian jauh dari ikhtilat, ya. Kemudian pekerjaannya halal, bukan pekerjaan yang haram. Silahkan dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Tapi kalau misalnya suami sudah ada pekerjaannya, masya Allah, sudah lebih dari cukup, ya subhanallah, apa yang kita cari? Ya kan? Kita lebih tenang di rumah, suami yang kerja, aman kita. Malah kita tidak dituntut untuk itu. Malah kita justru pada hari kiamat ditanya oleh Allah, bagaimana kewajibanmu? Apa? Kau sudah tunaikan kewajibanmu atau tidak?
Tapi kalau misalnya keluar sana sini, sering keluar, jarang di rumah, anaknya sama baby sister, anaknya sama pembantu, ditelantarkan anaknya. Pada hari kiamat ditanya, kau bikin saja anak, perbanyak anak baru kamu telantarkan, ya kan? Ingat, perbanyak anak sunnah, perbanyak anak sunnah, mendidiknya, mengajarkannya wajib, mengajarkannya wajib. Berarti kalau kita perbanyak dapat sunnah, menelantarkannya dapat dosa. Kita dahulukan yang sunnah, kita tinggalkan yang wajib, ini kan? Tapi bukan saya takuti ya, bukan saya pertakuti kalau bagi sedikit saja anak, tidak. Tapi kemaslahatan kebaikan orang yang punya anak yang soleh, masya Allah, kita tidak bisa pungkiri kebaikannya. Banyak kalau dia meninggal, banyak doakan dia, pahalanya banyak, anak-anaknya mendoakan dia anak yang soleh, masya Allah, kebaikannya. Ya. Tapi kalau anak dia telantarkan, ya, jelas ya. Dan banyak-banyak kita dapatkan orang seperti itu karena memang orang tuanya sibuk kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja. Anaknya sudah sama pembantu, titip sama tetangga, iya kan? Atau sama neneknya, atau banyak. Ya, padahal subhanallah dia tinggal di rumahnya, diajarkan anaknya, ajarkan anaknya mengaji, baca Quran di rumahnya, dia jaga. Dia sudah tenang di rumah, nafkah ada, tinggal menunaikan kewajiban Allah. Subhanallah. Abu Salamah pergi belajar, dengarkan hadis dari Nabi. Dia pulang ke rumah, dia sampaikan kepada istrinya Ummu Salamah. Apa hadisnya? Tidaklah seorang hamba, kata Nabi SAW, ditimpa musibah kecuali dia baca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allahu khairan minha. Tidaklah seorang mendapatkan musibah kecuali dia baca doa, ya Allah berikanlah saya pahala di balik musibahku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Kecuali kata Nabi, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ini hadis tertancap kuat dalam dada Ummu Salamah. Siapa yang sampaikan? Suaminya pergi belajar bersama Nabi. Meledak perang Uhud. Meledak perang Uhud, Abu Salamah ikut. Qaddarallahu ma syafa'al, terbunuh di medan Uhud. Abu Salamah termasuk orang yang mati syahid di perang Uhud. Ini musibah terbesar yang pernah didapatkan oleh Ummu Salamah. Suami yang dia cintai, yang sama-sama berhijrah dari Mekah ke Habasyah, kembali ke Mekah, tetapi ternyata tetap ditindas oleh musyrikin, hijrah lagi ke Madinah. Beliau dan suaminya termasuk orang yang berhijrah 2 kali. Subhanallah. Suaminya meninggal. Saking cintanya kepada suaminya, ketika suaminya meninggal, Abu Bakar melamar, ditolak. Umar melamar, ditolak. Abu Bakar ini, Umar, kenapa? Ummu Salamah dalam pandangannya masih lebih afdol suaminya daripada Abu Bakar, karena suami terakhir adalah yang menjadi suami kita di akhirat. Suami terakhir kita di dunia itu menjadi pasangan kita di akhirat. Suami terakhir. Kalau dia menikah dengan orang lain selain Abu Salamah, berarti dia tidak berjumpa dengan Abu Salamah di akhirat. Makanya dia tolak Abu Bakar As-Siddiq, karena di pandangannya Abu Salamah masih lebih baik. Jelas? Musibah ini menimpa, kencang tabrakannya, hentakannya kuat. Dia ingat hadis ilmu yang didapatkan dari suaminya. Dia baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni. Sebelum dia lanjut, ya Allah gantikanlah aku yang lebih baik. Dia berpikir radhiyallahu anha, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Di matanya tidak ada, kan tidak ada terpikir Nabi mau melamar, tidak ada pikiran itu, tidak masuk akal. Di akalnya Ummu Salamah, dia baca doa, wa akhlif li khairan minha, gantikanlah aku yang lebih baik. Keesokan harinya datang utusan Nabi melamar Ummu Salamah. Riwayat yang lain, Nabi yang langsung datang melamar Ummu Salamah. Masya Allah. Itu pun Ummu Salamah menolak. Kenapa? Tidak pantas bersanding dengan Rasul yang mulia. 3 alasannya disebut. Ya Rasulullah, saya sudah tua. Kedua, ya Rasulullah, saya punya anak banyak. Ketiga, ya Rasulullah, saya punya penyakit. Apa kata Nabi? Sudah? Itu alasanmu? 3? Nabi jawab, kamu sudah tua, saya sudah tua juga. Anakmu banyak, anakmu jadi anakku juga. Penyakitmu, saya akan minta kepada Allah, Allah hilangkan. Ada alasanmu lain? Tidak ada. Diterima Nabi SAW. Digantikan Allah dengan yang lebih baik. Ya kan? Ya, ini faidah dari ajarkan suaminya, dia oleh suaminya.
Ya, berarti memang ya suami juga belajar ajarkan istri. Jelas ya? Ya, jadi kalau bisa suami yang ajarkan tajwid kan cuma tajwid. Ya dikondisikan lah, ya bagaimana kondisikan kalau misalnya dia ada yang dia kenal akhwat yang bagus tajwidnya, dia minta waktu yang tidak bertabrakan dengan suaminya. Dipahami ya? Tapi kalau memang pertanyaannya ini mentok harus tidak ada waktu lain, maka wallahu alam mungkin saya lebih menganggap dia bersama anak-anaknya saja dulu, biar suaminya yang belajar, dia di rumah. Tajwidnya nanti dia belajar waktu yang lain. Jelas ya? Karena mungkin tapi ini tetap saya katakan kondisi yang dilihat keadaannya. Ya, kalau misalnya anak-anaknya misalnya juga apalagi kalau tajwidnya sekali sepekan kesempatannya gurunya, ya mungkin ini kondisi tertentu mungkin dia dahulukan ini. Ya, karena mungkin cepat tidak tiap hari juga, ya mungkin kadang dia kondisikan, dia dahulukan pelajaran tajwid, dia belajar. Tapi kita syukuri bahwa si penanya bertanya di sini, masya Allah sudah punya keinginan kuat untuk belajar, alhamdulillah. Sudah ini pertanyaan terakhir, ini ada 2, masya Allah. Sudah ini. Apa hukumnya kuburan di semen? Kuburan di semen, tidak boleh dibangun kuburan, tidak boleh. Ya, jangankan semen, kelambu dikesinai haram. Ada hadis, kata Nabi SAW, la tabunul kubur, jangan kalian bangun kuburan. Wala tujassisul kubur, jangan kalian kapuri, tulisi kuburan itu, jangan bangun. Kata Nabi SAW kepada sahabat ketika mereka pergi mendakwahkan Islam, kata Nabi SAW, jangan kalian biarkan kuburan naik illa tomastah, kecuali engkau ratakan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena menemboknya, mengapurinya, membangunnya itu wasilah perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Makanya ini dilarang. Dilarang. Jelas ya, menembok kuburan. Tapi kalau misalnya untuk menandai situ ada kuburan, menaikkan sedikit tanahnya, sedikit gundukan, itu tidak apa-apa kata para ulama, sedikit tidak apa-apa. Ditambah lagi misalnya, ada batu sedikit di situ untuk tanda ini kuburannya keluarga kita, tidak ada masalah. Kemudian misalnya kata para ulama sebagiannya, misalnya tanahnya longsor, khawatir turun, maka tidak apa-apa dikelilingkan di sekelilingnya batu-batu untuk agar tidak longsor, cukup seperti itu boleh. Adapun menemboknya, semennya naik, itu tidak boleh. Sudah masuk ke dalam larangan keras dalam hadis. Larangan keras dalam hadis. Kalau ditanya ilahnya apa, sebabnya apa, karena itu bisa perantara mengantar kepada kesyirikan, waliyadzubillah. Terakhir, bagaimana kalau suami yang dengan mudah memutuskan memasukkan saudara-saudaranya ke luar ke dalam rumah tanpa izin istri, dan kadang bahkan dimasukkan sampai ke dalam kamar, dan suami menganggap itu biasa-biasa saja. Apakah boleh seperti itu? Baik, dari hadis yang kita jelaskan tadi, istri minta izin kepada suami, berarti itu hak suami. Paham? Berarti ketika suami memasukkan ke dalam, itu haknya dia, boleh. Tetapi ingat, hak ini ketika kita tunaikan menyakiti istri, ini sisi lain yang perlu diperhatikan, ya kan? Kalau misalnya istri tidak ridho, ada hal-hal rahasia di dalam, privasi dalam kamar misalnya, hal yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, suami harus mempertimbangkan ini. Walaupun itu haknya, haknya, tapi dia lihat istrinya mungkin tidak ridho dengan itu, ya kan begitu. Adapun kalau suami mau minta izin kepada istri, saya masukkan dalam orang, tidak perlu izin, kan begitu. Tapi dia perhatikan, karena ada hak-hak, ada perkara-perkara yang kadang boleh kita lakukan, tapi ada mudaratnya, ya kan? Jangankan yang mubah, yang sunnah saja, yang sunnah kita lakukan, timbul mudarat, ada mafsadah, kerusakan yang timbul, kita tinggalkan yang sunnah ini, karena menolak mafsadah, menolak kejelekan lebih didahulukan. Nah sekarang kita masukkan orang, misalnya itu menyebabkan pertengkaran di dalam rumah, toh juga itu bukan hal yang urgen, ya kan? Cuma datang saja lihat-lihat, kecuali kalau hal yang urgen, misalnya yang harus dia masuk, keluarga pihak suami ini masuk ke dalam rumah, ya tidak ada masalah, istri harus sabar karena memang hal perlu.
ya kan? Tapi kalau tidak perlu masuk, ya untuk apa dimasukkan ke dalam? Ya, membuat hubungan juga semakin tidak ya baik dengan hal itu. Jelas ya? Jadi suami memperhatikan ini. Jelas ya, memperhatikan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu, sudah hampir masuk waktu zuhur. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.